Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar sabda-Mu, nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan sabda Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kata imam besar. Dan imam besar yang disebutkan dalam teks kita adalah Tuhan Yesus. Hanya saja imam besar ini merujuk atau dibandingkan dengan imam besar dalam tradisi orang Yahudi. Nah, kita mau cek dulu seperti apa peran imam besar dalam ritus kehidupan dan religius dari orang Yahudi. Saya kutip saja ya beberapa. Yang pertama adalah imam besar itu menjadi penanggung jawab utama dari pelayanan ibadah di bait suci. Jadi ada imam besar, ada imam-imam pelaksana di dalam pelayanan, dan dialah penanggung jawab tertinggi. Yang kedua, imam besar itu yang bertanggung jawab untuk memimpin satu hari raya besar, itu hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Nah, di situ kemudian imam besar itu nanti masuk ke ruang Maha Kudus, memberikan korban penghapusan dosa untuk dirinya, untuk keluarga, untuk imam-imam para pelayan, untuk seluruh bangsa. Jadi dialah orang yang menjadi pemimpin pelayanan dan khusus ya, jadi kayak semacam tugas khususnya di situ gitu ya, nggak diberikan pada imam yang lain karena dia harus memimpin ibadah pengampunan dosa. Yang berikutnya lagi, imam besar inilah yang akan memberikan berkat imamat pada umat sehingga berkat dari Tuhan itu diberikan kepada umat Israel. Yang berikutnya lagi tentu tanggung jawab menjaga kekudusan bait suci, mendisiplinkan para imam supaya hidupnya tetap sesuai dengan peraturan, hukum Taurat, dan seterusnya. Dan imam besar ini disebut sebagai perantara antara manusia, umat dengan Tuhan. Jadi ada posisi antara Tuhan dengan umat, dan itulah imam besar. Dia menjadi perantara antara jemaat umat dengan Tuhan, dan juga punya wewenang untuk mencari kehendak Tuhan dan menyatakan kehendak Tuhan. Maka imam besar itu punya hak untuk menyimpan sekaligus menggunakan apa yang disebut dengan Urim dan Tumim. Jadi ya kayak semacam membuang ada dua benda begitu, mana kehendak Tuhan gitu ya, dalam pilihan-pilihan yang kadang-kadang tidak mudah. Jadi kita bisa membayangkan posisi yang sangat sentral dari imam besar itu. Dia bahkan di dalam masa kerajaan Bait Allah yang kedua, ketika Israel nggak punya raja, maka sesungguhnya pemimpin politik dan pemimpin religius itu letaknya ada di imam besar. Dan segitu sentralnya posisi kedudukan imam besar dalam rangka mewakili umat dengan Tuhan, dalam rangka menyampaikan berkat Tuhan bagi manusia, dalam rangka untuk memimpin ibadah pengampunan Tuhan untuk manusia, memimpin ibadah syukur manusia kepada Tuhan, dan seterusnya. Hanya saja dengan posisi yang tinggi itu, maka posisinya tidak tersentuh. Dia bisa begitu jauh dari keadaan nyata umat yang sedang dia pimpin. Dia terlalu ada di
puncak Menara Gading yang tinggi, yang tentu tidak bisa dijangkau dengan mudah oleh orang awam. Sehingga nggak bisa membayangkan kayak apa yang terjadi dalam pergumulan harian dari umat itu. Itulah yang kemudian dibandingkan dengan imam besar yang dinyatakan dalam Ibrani ini. Tetapi kita punya imam besar yang mengalami peristiwa penderitaan, memahami kelemahan-kelemahan manusiawi, dan merasakan bagaimana pergumulan manusiawi itu. Itu yang disebutkan adalah Yesus yang jadi Tuhan, yang jadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Yang betul-betul merasakan laparnya hidup kayak apa, perjuangan pergumulan hati yang seperti apa. Maka kita punya imam besar yang jadi perantara kehidupan antara kita dengan Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus itu, dialah Tuhan yang ngerti seluruh pergumulan kita. Kalau kita bilang, saya sakit dikhianati, Tuhan Yesus pernah ngalami. Mau apa lagi? Disalahpahami orang, Yesus pernah ngalami. Mau apa? Semua yang pernah kita alami, dia sudah mengalami lebih dulu untuk kita. Jadi dia tahu caranya menunjukkan cinta pada kita, tahu caranya mendampingi kita untuk keluar dari setiap pergumulan itu. Kiranya kita menghayati Kristus sebagai imam besar yang tahu seluruh kehidupan kita, maka dia tahu cara untuk mendampingi, menemani kita untuk pulih sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk Engkau sebagai Tuhan yang jadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Engkau merasakan pergumulan seperti apa kami manusia, menghadapi kekuatan, kelemahan fisik, menghadapi kelebihan dan kekurangan kondisi batin, pengkhianatan, pergumulan, dan berbagai hal yang lain. Bahkan termasuk pencobaan, Engkau mengalaminya sendiri. Maka Engkau Tuhan tahu bagaimana menemani kami di saat-saat kami menghadapi hal-hal yang kami merasa di luar kemampuan kami. Terima kasih, Engkaulah imam besar bagi kami, hadir, menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai sahabat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.